benar itu sangat menentukan. Nah ini kemarin ya kita juga sudah membahas di perkenalan di awal kemarin bahwa awalnya data menjadi fakta atau jadi kalau kita mungkin ini lebih mudah dipahaminya oleh orang yang bukan IT ya, kalau orang elektronika mungkin lebih mudah memahaminya adalah rangkaian proses atau prosedur. Kalau dari bahasa kita ya mungkin sistem itu ada sebuah hmm, cara atau proses atau jadi cara mungkin bisa jadi prosedur ya. Ini bahasa kita bilangnya cara, mungkin proses, dan mungkin kalau rangkaian itu mungkin lebih, kalau bahasa kita sebagai orang IT mungkin komponen-komponen aplikasi ya. Kalau kita mungkin bahasa pemrograman atau mungkin database atau mungkin teknologinya, mungkin seperti itu kalau kita dunia IT ya. Yang itu saling bersinergi membentuk sebuah sistem untuk mengelola sebuah informasi tersebut. Mengelola itu mulai dari mungkin dari mulai jadi dari data sampai jadilah informasi kemudian sampai ditampilkan, bisa jadi seperti itu. Jadi sistem mulai dari awal sampai akhir. Nah, sistem terdiri atas komponen-komponen yang berkaitan dan juga sudah saya bahas berkaitan, saling berintegrasi, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah menyampaikan sebuah informasi itu supaya diterima uh, oleh si pengguna dengan tepat. Ketika kita mengatakan apa sih sistem informasi itu atau informasi sistem itu, kita bahas secara kompleks. Jadi sistem informasi itu adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain, yang membentuk satu kesatuan dalam mengintegrasikan data, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan. Jadi prosesnya itu adalah mulai dari eh, mengintegrasikan data, ya mungkin di sini bisa mengolah data atau mengumpulkan data, atau mungkin menggrabbing data dan memproses data itu menjadi sebuah data yang jadi, kemudian menyimpannya, kemudian mendistribusikannya menjadi sebuah informasi. Nah, sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri atas komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai tujuan, yaitu menyajikan informasi. Jadi pada dasarnya selain ini kan mendistribusikan ya. Jadi tujuan dari distribusi ini ya adalah untuk menyajikan informasi. Menyajikan informasi dalam mengambil keputusan dan kontrol perusahaan. Kalau kita bicara dalam perusahaan ya memang iya, tetapi kan kalau kita bicara informasi saat ini kan ya tidak harus perusahaan, bisa jadi mungkin personal pun sekarang juga bisa, karena sekarang kan trennya sudah media sosial dan sebagainya, sehingga mungkin siapapun itu bisa dengan bebas ya untuk menginformasikan apapun gitu loh. Sehingga sekarang itu zamannya adalah kita yang pandai menyaring informasi itu sendiri, karena sekarang itu informasi sudah tidak ada batasnya ya. Bahkan kalau kalian lihat mungkin di YouTube itu kan siapapun bisa membuka channel di YouTube, bisa mencari data dan fakta sendiri, bisa menginformasikan sendiri, suka-suka dia, entah itu benar ataupun salah, itu eh, ya ya suka-suka dia gitu loh. Nanti juga dia yang menerima resikonya. Nah, sekarang kalau kalian lihat di YouTube kan juga banyak sekali kan informasi-informasi atau channel yang bersifat toksik, yang itu sebenarnya tidak baik, tetapi ya karena sekarang bebas dan tidak ada batasan, sehingga ya seperti itu jadinya. Seperti kemarin yang kata apa ya, kata Anja itu ya, kan juga viral juga, kemudian jadi masalah juga. Nah, akhirnya kan yang jadi masalah ya si orang itu gitu loh. Ya mungkin suka-suka dia, atau mungkin memang dia mungkin sudah siap dengan resikonya, ya silahkan. Nah, tapi ya kalau menurut saya kita pun sebagai si user, sebagai
memang itu kebutuhannya untuk report harian. Kemudian menengah itu adalah sistem informasi yang mungkin jangka yang diambil bisa 3 sampai 5 tahun, mungkin bisa untuk mengetahui tren penjualan, untuk menyusun rencana penjualan ke depan dan sebagainya. Kemudian sistem informasi strategis digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang. Jadi mencangkup informasi eksternal atau memang pembangunannya dalam mengimplementasikan dari informasi yang strategis ini tidak mungkin butuh waktu bisa 10 sampai 20 tahun. Contohnya kayak misalkan ya kalau kita melihat di Surabaya itu ingin membangun dulu ring road yang sebelah timur itu kan nggak bisa semerta-merta dibangun. Kalau kita lihat pembangunan di Surabaya kan bertahap ya. Dulu membangun yang tengah itu, yang mungkin yang belum ke Surabaya juga nggak bisa membayangkan ya. Jadi membangun yang mungkin untuk pembangunan itu butuh beberapa periode dari wali kotanya. Jadi tidak bisa langsung saat wali kota misalkan selama 5 tahun itu langsung jadi. Itu biasanya itu termasuk taktis biasanya. Kalau yang strategis itu enggak bisa seperti itu. Jadi kan ada grand plan selama 10 atau 20 tahun ke depan nanti akan membangun ini. Nah, nanti dari wali kota nanti akan saling meneruskan. Kemudian komponen sistem informasi ya. Jadi apa sih yang diperlukan untuk sebuah sistem informasi? Ada yang namanya hardware pasti ya, komputer. Tidak mungkin ya kalau misalkan sebuah komputer bisa jalan tanpa adanya hardware, karena kan yang namanya sistem informasi pasti butuh komputer. Dan software pasti ya, kalau kita misalkan punya hardware doang, tidak ada softwarenya, tidak ada Windows-nya, tidak ada aplikasi apapun, ya buat apa? Tidak berguna juga, mungkin ya hanya sebagai rongsokan. Kemudian data penting juga komponennya, karena kalau misalkan nggak ada data ya hardware dan software itu ya mungkin punya fungsi yang lain, bukan fungsi untuk sistem informasi. Dan manusia atau aktor setelah ada hardware-nya, ada software-nya, ada datanya, nah tentu saja harus ada yang mengoperasikannya, karena kalau misalkan tidak dioperasikan cuma didiamkan ya tidak akan berfungsi dengan baik. Kemudian prosedur. Nah, prosedur itu ada sebuah cara atau mekanisme atau algoritma atau mungkin apa ya istilahnya ya, kayak mungkin kayak AI ya, mungkin kalau bahasa kerennya ya, yang mana itu bisa mengolah data secara otomatis. Kan nggak mungkin juga ya kalau misalkan saya ingin mengetahui penjualan tren di Indomaret misalkan ya, di Indomaret trennya itu apa yang dijual selama 1 tahun ini, khususnya di Indomaret di Surabaya misalkan. Nah, itu kan kalau misalkan manusianya yang mengecek satu-satu kan nggak mungkin ya mengetahuinya, sehingga di dalam kondisi itu membutuhkan sebuah metode tertentu, mungkin AI-nya atau apa yang secara otomatis bisa menghitung, bisa menemukan bahwa oh ternyata penjualan di Indomaret itu di Surabaya itu trennya seperti ini yang dijual. Dan pasti berbeda ya, Dek ya. Jadi kalau misalkan Indomaret di Surabaya dan Indomaret di kota saya misalkan di Blitar itu pasti berbeda. Kebutuhannya apa yang laku pasti berbeda, karena kan di Surabaya itu adalah kota besar, mungkin di sini juga banyak pelajar, banyak orang-orang kantoran, sebenarnya juga yang banyak dibutuhkan juga berbeda dengan yang ada di kota saya misalnya di Blitar, pasti berbeda. Sorry. Kemudian siklus informasi pertama adalah tahap pengumpulan data. Mungkin tahap pengumpulan data ini bisa dengan cara seperti sampling, observasi, wawancara, survei, dan sebagainya. Kemudian setelah data kita dapat, yang kita lakukan adalah klasifikasi, kalkulasi, sorting, merging, summarizing, dan sebagainya. Misalkan Anda survei atau mungkin Anda observasi, kan datanya biasanya manual ya, Anda tulis ini di kertas, dan setelah itu data itu Anda olah dengan Anda lakukan sorting, kemudian diklasifikasikan ke dalam database atau ke dalam Excel dulu misalkan, nggak apa-apa. Jadi memang ada tahapannya seperti itu gitu loh. Kecuali kalau memang Anda minta datanya langsung
dari perusahaan atau dari tempat A, juga datanya langsung berbentuk Excel, langsung Anda ekspor ke database, nah mungkin itu akan lebih mudah. Tetapi kan tetap ada proses sorting, ada proses pengecekan, ini datanya ini benar atau tidak. Jadi tahapnya ini pasti dilalui. Kemudian output, di output adalah ya informasinya itu. Kalau menurut saya ya setelah data itu kita olah ya kita jadikan output yang namanya informasi. Kemudian distribusi ya kalau menurut saya ini adalah bagaimana sih kita menampilkan datanya itu data informasinya dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk web atau mungkin dalam bentuk mobile atau dalam bentuk teknologi yang lain. Nah itu bisa kita pilih. Kemudian syarat kualitas informasi. Jadi informasi itu harus lengkap dan akurat, harus relevan, tepat waktu, dan mudah dan murah. Nah, di sini ada lengkap ya. Lengkap adalah informasi itu lengkap itu bisa jadi informasi yang terlalu lengkap, terlalu detail, dan terlalu banyak yang kita tampilkan. Biasanya itu juga akan membuat orang itu akan bingung. Bisa jadi orang yang memang dia di bidangnya itu akan mudah menangkap dari mereka. Makanya bagi orang awam itu akan membingungkan. Sehingga kita perlu juga di dalam menampilkan sebuah informasi itu untuk membuat supaya gimana sih informasi ini bisa diterima dengan baik oleh siapapun, mungkin dari background apapun, dan akurat ya, informasi harus bebas dari kesalahan dan harus informasi itu harus benar. Cuma kalau sekarang kan banyak sekali ya informasi yang memang sengaja dibuat tidak akurat buat hoax kayak para buzzer itu ya. Ini memang mereka sengaja tujuannya adalah membuat informasi yang tidak benar dengan disebarkan. Itu ya bukan orang politik ya mikirnya itu ya tidak benar gitu. Tapi kan pada kenyataannya dan pada faktanya ya memang itu terjadi di sekitar kita. Kemudian relevan, kemudian tepat, kemudian mudah dan murah. Kemudian jadi ini adalah sistem yang menangani segala pemrosesan dan penelusuran informasi transaksi yang terjadi. Jadi di sini adalah kalau bahasa saya memudahkan menggampangkannya untuk kami adalah ini pokoknya sebuah sistem informasi yang di situ ada mencatat sebuah transaksi, khususnya transaksi dalam bentuk uang. Kemudian ada MIS atau manajemen informasi sistem, kayaknya di MIS-nya itu sebenarnya juga ada transaksinya, tetapi di sini kalau saya memudahkan untuk memahaminya adalah MIS ini pokoknya ada transaksi tapi di situ tidak berbasis uang. Ya, contohnya kayak transaksi memasukkan nilai, transaksi mengekspor nilai, transaksi untuk mengkalkulasi nilai itu kan sebenarnya juga ada transaksinya, tapi kan tidak bukan untuk uang. Beda dengan transaksi yang transaksi kayak di Indomaret itu misalkan kan memang kita merekod setiap transaksi barang, dan yang tujuan dari itu adalah untuk merekap hari ini untuk kita berapa ya, seperti itu. Nah, kemudian ada decision support system. Jadi decision support system itu ada sebuah sistem yang nanti bisa memberikan rekomendasi ke kitanya. Nah, contohnya tadi ya, misalkan sebuah sistem informasi yang ada di Indomaret itu ya, itu bisa, misalkan sistemnya itu bisa seperti ini. Misalkan ada sebuah Indomaret dekat kampus ITS, dekat kampus PEN. Kemudian dari sistemnya itu bisa mengetahui kira-kira yang paling laku di Indomaret di sekitar PEN itu apa, atau di sekitar ITS itu apa. Bisa jadi beda dengan Indomaret yang berada di daerah mungkin Surabaya sebelah utara. Setelah dicek, kenapa kok di daerah Indomaret cabang di dekat ITS itu banyak banyak bukan gitu sih, gini. Misalkan ini untuk mendeteksi gimana sih
apa barang yang paling laku di sekitar di Indomaret, di sekitaran PEN atau di sekitar NTS dibanding dengan Indomaret di Surabaya Utara. Nah, setelah dicek ternyata yang paling laku adalah mie instan dan kopi misalkan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena memang Indomaret ini terletak di dekat kampus dan mahasiswanya biasanya sering berbelanja mie instan dan kopi untuk begadang. Berarti untuk cabang Indomaret yang di wilayah ini itu yang nanti diperbanyak stoknya adalah misalkan mie instan. Misalkan untuk yang Indomaret di wilayah Surabaya Utara yang paling banyak itu adalah peralatan dapur misalkan. Sehingga nanti kalau misalkan ada pengiriman barang ke wilayah timur, maka yang diperbanyak adalah Indomie karena atau mie instan karena ke wilayah ITS. Misalkan pengiriman ke Indomaret cabang sebelah utara misalkan diperbanyak ada bahan yang berupa dapur misalnya karena memang yang di sana yang lebih laku adalah bahan dari dapur dan itu sistem bisa memberikan Indomaret di cabang ITS itu yang paling laku adalah instan. Kita mengecek satu-satu kita masuk ke Excel itu ya enggak, kalau datanya cuma 10 atau 100 enggak apa-apa, tapi kalau data transaksi Indomaret itu kan per hari bisa puluhan ribu. Nah, kalau kita mengecek satu-satu ya enggak mungkin gitu. Sehingga di sini butuh sebuah sistem untuk mengolah itu. Ada sebuah sistem yang langsung bisa memberikan rekomendasi kepada kita. Kita bisa langsung tahu, ternyata di Indomaret cabang ini itu yang laku adalah ini, cabang ini yang laku ini, cabang ini yang laku ini. Ini adalah dibangun untuk menjawab tantangan mengintegrasikan data dan informasi dari proses. Kemudian Office Automation System. Jadi ini adalah sebuah sistem yang mungkin menghilangkan birokrasi secara langsung ya. Kalau menurut itu kan biasanya kan ada datang minta tanda tangan ke stafnya. Ini ada bawa ke atasnya lagi misalkan. Nah, dengan adanya Office Automation System ini, Anda cukup dengan masuk ke dalam aplikasi, kemudian nanti Anda mengupload berkasnya. Nah, berkas itu sudah jalan by sistem. Jadi nanti berkas ini akan diterima oleh si misalkan berkas nanti diterima oleh stafnya. Nah, stafnya tinggal mengecek divalidasi. Oke, nanti langsung berkas itu masuk ke akunnya si kepalanya. Misalkan kepalanya tinggal ngecek, oh sudah oke, langsung di ACC, divalidasi. Nah, nanti si yang mengajukan berkas itu tinggal download aja sudah jadi. Jadi birokrasi yang kita datang secara manual ke orang-orang yang untuk minta tanda tangan itu sudah dibuat secara otomatis. Nah, contohnya di PEN itu adalah sistem untuk legalisir. Kalau legalisir kan biasanya Anda kalau dulu zaman saya datang ke kampus, kemudian nanti saya akan datang ke keuangan, saya bayar dulu, kemudian di sana nanti di ACC, kemudian nanti saya datang ke BAK, nanti saya ke wakil direktur 1, minta tanda tangan, dan pulang. Nah, kalau sekarang Anda cukup mengupload saja berkasnya ke MIS, ke MIS, nanti langsung dikirim ke rumah Anda. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi birokrasi yang tadinya kita harus secara manual mendatangi satu-satu itu sudah dihilangkan oleh sistem. Kemudian export system. Export system itu adalah sebuah sistem yang hanya digunakan oleh orang-orang khusus yang punya keahlian pendidikan khusus, misalkan orang kesehatan ya biasanya. Jadi tidak boleh misalkan Anda sebagai orang IT menganalisa tadi sampai mana ya? Misalkan ya Anda sebagai orang IT, saya ngerti kok, saya akan menganalisa ini loh, hasil rongsen orang ini adalah dia terkena penyakit misalkan paru-paru, misalkan seperti itu ya. Oh ya, walaupun mungkin itu benar, tapi kalau Anda yang melakukan diagnosa seperti itu,
ini tidak akan diakui, ini malah Anda dianggap, wah ini orang ini mabuk mungkin, malah seperti itu, karena Anda memang tidak kompeten di bidang itu. Jadi data-data seperti itu memang yang bisa menganalisa sistem itu memang diperuntukkan kepada orang expertnya. Nah, kalau sistem-sistem yang sebelumnya tadi ya, kayak Office Automation System, DSS, dan sebagainya, sistem yang kita bahas sebelumnya tadi, itu kita sebagai orang IT bisa sebagai pembuatnya, bisa juga sebagai pemakainya. Misalkan saya menggunakan, ya bisa, karena kan memang itu kebutuhannya untuk orang umum, untuk siapapun. Nah, tapi kalau expert system ini memang hanya sistem yang kita sebagai orang IT hanya membuatnya. Sedangkan yang mengoperasikan, yang menggunakan, dan menjalankan, itu memang orang yang punya expert dalam bidang tertentu. Jadi misalkan untuk menganalisa rongsen, untuk menganalisa MRI misalkan, atau scan itu ya, scan kepala misalkan, ya, itu memang harus dokter spesialisnya. Tidak bisa kalau misalkan kita sebagai orang IT, oh saya ngerti kok, saya baca ini, tidak bisa, tidak boleh. Kalaupun bisa ya tidak akan diakui, mungkin malah dianggap, ya kita dianggap mungkin dianggap mabuk. Kemudian ada tahap perkembangan sistem informasi ya. Pertama ada sistem informasi tradisional ya, yang dulu masih belum ada zamannya komputer ya, masih mungkin dicatat-catat di kertas, yang atau bahkan mungkin zaman dulu tidak di kertas ya, mungkin masih pelepah pohon atau di kayu-kayu dipahat-pahat. Nah, memang zaman dulu belum ada komputerisasi. Kemudian setelah muncul komputer, muncullah sebuah sistem informasi yang berbasis komputer. Cuma pada saat ini masih stand alone, jadi sistem komputernya masih berbasis untuk satu komputer saja, belum bisa bertukar data antar komputer. Kemudian berkembanglah pada saat itu internet, sehingga ketika internet itu sudah berkembang, sehingga sistem informasi itu juga akan mengikuti, sehingga sistem informasi ini akan bisa berinteraksi antar komputer, jadi tidak ada satu komputer, sehingga ada client server. Ada servernya satu sebagai pusatnya, nanti ada banyak komputer yang saling beroperasi dan datanya ini terintegrasi menjadi satu, yang mana ini dijembatani oleh jaringan komputer. Kemudian sistem informasi lintas platform, berkembanglah web ya. Nah, ketika web itu berkembang, maka salah satu kelebihan dari web itu kan adalah dia multi platform. Asalkan Anda punya browser, Anda mau buka di Windows, Linux, atau Mac pun, ya semuanya bisa. Yang penting Anda punya browser. Jadi mulai tambah populer lagi, karena dengan kita membuat satu aplikasi berbasis web, maka nanti otomatis akan bisa dijalankan oleh siapapun, dimanapun, dengan sistem operasi apapun. Oke, ini saya skip aja. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan tadi yang mau tanya, mungkin ayo silahkan diskusikan. Atau jangan-jangan sudah pada mulai capek ya, sudah mulai terasa, sudah mulai banyak tugas. Itu kan pertemuan pertama semangat semua bertanya. Yuk, tapi kita batasi sampai 9:30 ya tanya jawabnya. Iya, benar gitu ya, waktu pertemuan semua, karena masih belum ada tugas. Ini sudah pertemuan 2, 3, dan seterusnya, adanya mulai, aduh, banyak sekali tugas. Aktif untuk mencari masih dalam kondisi untuk kita sebagai orang IT ya, kalau mungkin untuk mengendalikan dengan baik ya, mungkin salah satunya ya, ini salah satunya adalah teknologi yang kita pakai itu juga harus kalau kita bicara informasi, memang kita tidak boleh mengandalkan percaya sepenuhnya dengan komputer. Kita juga harus memvalidasi secara manual, itu lebih baik. Lebih baik kalau misalkan sebuah informasi sebelum itu dipublish, itu harus ada validasinya dari orang yang kompeten. Jadi dicek dulu, jangan langsung percaya. Itu cara yang bagus untuk mengendalikan.
Tapi kalau kita bicara yang tadi ya kayak buzzer dan sebagainya itu memang mereka ya itu tidak ideal dan itu di luar konteks kita. Mereka memang bekerjanya itu memang tujuan mereka ya memang adalah untuk membuat informasi yang tidak benar. Ya, kalau menurut saya salah satu ya bukan pasti karena memang saya menjawabnya dari bidang keilmuan kita dan memang harusnya ada validasi, ada validator. Jadi kalau misalkan saya ya ingin mengepost misalkan berita tentang pen gitu ya supaya tidak salah, harus saya validasikan dulu ke alasan saya misalkan ke bagian humas. Kira-kira benar nggak? Kira-kira data yang ingin saya post ini ditanya pen itu kira-kira sesuai nggak? Jangan sampai setelah saya post ternyata salah ini, wah akhirnya di-delete lagi. Itu kan tidak bagus. Sudah terlanjur dipublish, tarik lagi. Kalau bisa sebelum dipublish itu sudah divalidasi dengan baik. Sistem biometrik ya, waduh kalau itu canggih apa saat ini kalau misalkan di Indonesia ini susah ya kalau kita mencoba di Indonesia ya. Yang jelas kalau misalkan ya mungkin kalau yang sudah advance-nya kayak di film-film itu ya kayak misalkan kayak di apa di Fast and Furious itu apa itu ikat ya ikat. Yang itu loh yang mantap tuh kan yang bisa melihat eagle eye seperti itu. Mungkin sebenarnya gini, mungkin kita mengira bahwa di film-film itu adalah fiksi ya, tapi biasa saja orang itu membuat film itu pasti juga dia sudah punya ketika dia membayangkan itu juga pasti suatu hal yang mungkin terjadi. Karena kalau kita bicara teknologi ini sekarang masih mikirnya ya nggak mungkin lah kalau misalkan sampai bisa sehebat itu sebuah komputer ya sebuah artificial intelligence. Tetapi kalau misalkan mungkin 50 tahun ke depan ya mungkin saja itu. Karena orang yang membuat film itu juga tidak asal-asalan. Kita pasti juga berasal dari imajinasi yang dia lihat dari dunia nyata. Oke, pertanyaan dari sini sudah mulai merambah ya untuk pertanian dan peternakan. Kalau Anda cari di internet ada Tani Hub, kemudian apalah ya setelah terkait Tani Hub itu. Ada, jadi itu kayak e-commerce, kayak Tokopedia, tetapi memang yang dijual itu adalah semua kebutuhan pertanian. Jadi kayak ada mau beli sayur, ada mau beli wortel, bisa melalui aplikasi itu. Nah, cuma kan gini, kalau kita bicara bahan pertanian, bahan peternakan itu kan tidak bisa dikirim dalam jarak jauh dan dalam waktu yang lama ya. Kalau misalkan Anda mengirim tomat misalkan, terus saya harus mengirim tomat, saya kirim ke Jawa Tengah di butuh waktu 3 hari. Itu kan sampai sana sudah busuk. Nah itu kendalanya kalau kita bicara untuk bahan pertanian dan peternakan. Beda dengan Tokopedia kan yang jual bahan keras semua ya. Bahan keras itu bebas mau menjual apapun sehingga kita bisa menentukan bahwa yang kita jual adalah bahan-bahan yang apapun furnitur dan sebagainya itu bahannya tahan lama. Tapi kalau Tani Hub itu kan nggak bisa Anda masuk ke Tani Hub terus Anda mau jual komputer itu nggak boleh, nanti akan di blok. Organisasi. Oke, pertanyaan dari Dimas. Kalau menurut saya lebih tepatnya bukan organisasi ya, mungkin lebih dekat caranya organisasi perusahaan. Karena gini, kalau perusahaan itu kan mereka harus benar-benar menentukan strategi bisnisnya ke depannya seperti apa. Khususnya atau mungkin untuk menghemat biaya dan sebagainya. Contohnya tadi ya, karena tadi kita sudah bicara tentang Indomaret tadi. Indomaret misalkan di Surabaya bagian utara adalah kebanyakan yang dijual adalah kebutuhan dapur, mungkin sabun, mungkin rinso, mungkin sunlight. Kalau di sekitar kampus ITS di Surabaya Timur itu adalah mie instan dan kopi misalkan. Nah sehingga
perusahaan juga perlu itu mengatur sebuah strategi. Kalau misalkan saya ingin mendistribusikan dari gudang ke Indomaret di cabang semua, saya pergi ke wilayah timur, yang saya bawa yang paling banyak apa? Kalau saya pergi ke wilayah utara, yang saya bawa yang paling banyak apa? Untuk apa tujuannya? Ya untuk menghemat biaya. Strategi bagaimana sebuah perusahaan itu untuk bisa menghemat biayanya, menghemat biaya, menghemat waktu dan sebagainya. Ya kalau cara gampangnya pokoknya dikasih rata kan gitu kan, kalau cara gampangnya ya, pokoknya setiap Indomaret dikasih stok bahan misalkan kopi sekian, kasih rata aja. Tapi kan kalau dikasih rata kan akhirnya tidak efektif. Ada sebagian tempat yang sampai 1 bulan tidak habis-habis, ada sebagian tempat yang mungkin masih 3 hari sudah habis. Nah, akhirnya kan jadinya tidak optimal dalam penjualannya. Nah, itu bisa menjadi salah satu si manajemen untuk menentukan arah bisnisnya atau arah kebijakannya seperti apa. Oke, dari Fatan ya, mungkin petani uh, bisa mengontrol. Tapi maksudnya ini ada pengolahannya kan? Kalau di bidang Fatan kan memang pengolahannya. Saya pun juga sama di desa pun saya juga menanam durian ya nggak banyak singkap. Jadi saya buat sistem otomatis juga karena saya di Surabaya dan saya nggak mungkin ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali saya harus pulang ke sekitar untuk menyiram durian saya, sehingga saya buat otomatis berbasis IoT. Tapi belum berbasis IoT, saya masih buat timer aja. Karena kalau kita IoT kan bisa kita kontrol dari sini. Sekarang menyiram, sekarang berhenti. Tapi kalau seperti itu ya sama aja membutuhkan waktu. Sehingga saya buat siram otomatis jam sekian sampai sekian dia akan menyiram otomatis, nanti akan berhenti sendiri. Sehingga ketika ke Surabaya pun durian saya tetap aman, tidak mati. Untuk fully memakai teknologi informasi, kalau saya bingung di sini. Berarti untuk saat ini belum memungkinkan industri lain untuk fully memakai teknologi informasi. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci untuk statementnya dari sini. Oh, iya kalau full kalau di Indonesia kayaknya belum memungkinkan. Kayak sampai seperti itu ya, karena ini sumber dayanya dan juga ya lokasinya kita kan berbeda ya dengan negara lain, karena kita kan benar-benar negara kepulauan juga. Kayak pohon-pohonan juga masih banyak kalau misalkan kita mau bicara pakai drone ya, berbeda dengan mungkin kalau di kota-kota besar sih bisa, tapi kalau kita lihat kota-kota di tempat kita juga semrawut kan, tata kotanya itu nggak jelas, bangunannya itu ada yang tingginya sekian, ada yang sekian,
dan semrawut lah. Kalau Anda melihat Jakarta atau Surabaya dari atas itu semrawut sekali. Nah itu benar termasuk nabrak layangan kan. Kalau misalkan di tempat, kalau di desa masih mungkin ya ada layang-layang. Tapi kalau di Surabaya kan nggak boleh, Anda bermain layang-layang di sini nggak bisa ditangkap sama polisi karena berbahaya kalau kita bermain layang-layang di kota. Nah, silakan ada pertanyaan lagi atau mungkin sudah cukup. Mungkin kalau misalkan kalian mau menggunakan waktunya untuk mengerjakan tugas lain, juga silakan. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ya kita cukupkan, tidak apa-apa. Langsung sudah jelas. Yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi atau mungkin cukup kuliahnya? Cukup ya, banyak tugas ya. Oke, materinya masih di sini ya. Masih dua yang saya upload di sini, nanti saya upload lagi untuk yang di sana. Baiklah, kalau sudah ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Jangan lupa ya, minggu depan kita kosong dulu. Nanti kita diskusi. Oh ya, habis ini ya. Sudah ada yang mengontak saya apa belum ya? Jangan lupa ya, pokoknya nanti ada yang mengontak saya supaya nanti kalau misalkan saya ingin diskusi tentang waktunya nanti bisa berdiskusi dengan yang jadi kontak personnya. Baik, untuk malam ini saya cukupkan dulu kuliahnya. Semoga saja apa yang kita pelajari bermanfaat dan tetap jaga kesehatan selalu buat kalian yang ada di sana. Jangan sampai pokoknya jaga kesehatan lah. Intinya seperti itu. Baik, saya cukupkan sekian ya untuk kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.